Siang ini saya ada di lahan pertanian bawang merah. Untuk para sobat tani yang mau nanam bawang merah, mungkin saya bisa sharing sedikit tentang pertanian bawang merah. Ini bawang merah ini lahan 2 petak. 2 petak ini ukuran 0,2 hektar. Ini baru tanam dapat 2 hari, umbinya masih seperti ini. Sudah ada yang mulai keluar tunas. Ini keluar tunas, yang keluar tunas. Seperti itu. Oh maaf ya, ini tak kira tunas bawang, ternyata bukan. Yang sudah keluar tunas. Seperti itu. Ada yang sudah mulai keluar tunas. Nanti diperkirakan ini 5 hari sudah keluar tunas rata. Ini perlu diketahui, tanaman bawang seluas 0,2 hektar ini kebutuhan bibit sekitar, kemarin ini habis 1,5 kintal, ukuran 0,2 hektar. Bedengannya bentuknya kayak gini. Ini bedengan lebar ya. Ini lebarnya 120. Ini 120. Lalu di situ jarak antar bedengan 30 cm. Itu untuk jalannya perawatan bawang merah nanti. Untuk para petani yang mau nanam bawang merah, mungkin sedikit gambaran. Ini untuk lahan 2 petak ini 0,2 hektar. Itu membutuhkan dana ya, siapkanlah 20 juta ya, itu sudah sampai panen, mulai dari pengolahan lahan, beli bibit, tanam, sampai nanti cabut waktu panen. Bawang umbi untuk ditanam kemarin yang habis 1,5 kintal itu ukurannya seperti ini ya, tanggung kecil. Jadi kalau 2 petak sudah 1,5 kintal, mungkin kalau ukuran 0,4 butuhnya 3 kintal. Mumpung sekarang ini di tanggal 3 Juli 2025, ini infonya sekarang harga bawang mumpung lagi bagus ini. Ini modal, ini 2 petak ini modal 20 juta. Kalau panenan sekarang dengan bibit 1,5 kintal itu nanti bisa dapat bobot bersih waktu jual itu ya 1 ton 8 kintal. 1 ton 8 kintal kali harga sekarang 25.000. Lah tinggal ngalikan dah, bisa dapat uang 60 juta lebih. Makanya tak heran kalau petani-petani bawang kalau pas untung ya besar, tapi kalau pas rugi ya lumayan ya, karena pertanian hortikultura itu cukup beresiko, yang mana kalau ambil resiko secara tinggi ya hasilnya maka juga akan tinggi. Kayak gini sobat tani. Jarak antar baris tanaman bawang merah itu 15 cm ya. Kalau ini tanaman masih 2 hari belum tumbuh tunas. Ini sampingnya ini ada ini. Ini sama varietasnya juga biru lancor. Ini dari Probolinggo varietasnya. Kalau ini umurnya sudah hampir 15 hari. Ini sekitar 15 hari sudah kayak gini tanamannya. Umur sudah kayak gini, tiap hari perlu ke sawah sobat tani untuk lihat kondisi tanamannya, entah terserang jamur atau ulat. Biasanya ulat itu sembunyi di balik daunnya. Ini kemarin daunnya sudah dipilih ulatnya. Ini
Kalau populasi ulat masih sedikit, mungkin pengendalian secara kimia disemprot waktu sore hari itu masih mengatasi ya. Tapi kalau sudah populasinya banyak, ya terpaksa secara mekanis. Secara mekanis maksudnya ya itu daun bawangnya ya diputus kayak gitu, apa ya, dipotek. Nah, kalau 4 peta ini varietasnya biru lancor. Nah, ini ada di sini 700 peta ini. Sampai sana itu varietasnya tajuk. Tajuk itu kalau di Desa Lamongan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, di sini ditanam terkenal rendemennya tinggi, atau hasil panennya lebih tinggi dibandingkan dengan biru lancor tadi. Di sini bisa 5 sampai 8 anakan per rumpun tanaman gini. Akan tetapi kalau biru lancor memang warnanya jauh lebih merah. Akan tetapi per rumpun biasanya hanya 3 sampai 4 umbi saja. Kalau ini kan ini ya, kalau yang saya video ini ada 7 umbi, biasanya bisa lebih, bahkan sampai 8. Terus bentuk daunnya juga lebih tegak, tebal daunnya. Jika dibandingkan dengan lancor, biru lancor itu daunnya kalau ditanam di sini itu lebih tipis, terus daunnya lemas. Daunnya juga lebih tinggi, juga daunnya lebih hijau warnanya. Kalau dilihat dari jauh itu seperti tanaman padi. Kalau yang ada di sini ini umur tanaman sudah 51 hari. Ini. Nah, di sana itu ibu-ibu sedang proses nyabut rumput. Biasanya saat proses budidaya bawang merah, proses pembersihan rumput itu tergantung kondisi tanaman, juga perlakuan sebelum pengolahan lahan. Biasanya disemprot dengan Roundup dulu, dibajak, baru setelah posisi tanaman seperti ini itu di Aeroscool. Kalau sempat perlakuan seperti itu, tidak tanam mendadak, itu biasanya rawanya, atau kalau di sini istilahnya raw sobat tani, atau membersihkan rumput itu cuma 3 kali. Kalau nggak sempat di Roundup bahkan bisa 4 kali, tergantung kondisi lahannya. Kalau sudah seperti ini tanamannya, ya ini dapat dipastikan bisa panen sobat tani. Kemarin sekedar info, di sini ada punya petani dengan ukuran 0,4 hektar, dengan harga umbi di tingkat petani kemarin harga 24.000. Itu ada bawang merah yang istilahnya itu ditebas oleh tengkulak, ditawar 240 juta, sama petaninya masih belum boleh, petaninya minta 260. Bayangkan cuma ukuran 0,4 tanam bawang merah, modalnya ya paling ya mentok 40 juta, itu bisa dapat uang 240 juta. Dengan catatan kondisi bawangnya bagus, super, terus harga juga mendukung seperti saat ini. Biasanya juga petani di sini ketika umur tanaman nanti sudah menginjak hampir pemupukan terakhir, ini nanti setelah dirawa ini mau dipupuk terakhir, atau setelah dicabuti rumputnya nanti mau dipupuk terakhir, itu biasanya nanti langsung disisipi cabai. Biasanya cabainya itu disisipi di sebelah sini. Ini tanami cabai.
ditanami cabai, lalu dipupuk bersamaan dengan pupuk terakhir bawang merahnya ya. Nanti terus diairi. Kalau di sini sistem pengairannya dilep ya sobat tani, makanya ini bentuk bedengannya seperti ini, tidak seperti di daerah Nganjuk ya, karena memang di sana melimpah ya air ya. Nah, nanti kondisi tanaman padinya, tanaman cabenya seperti ini. Ini kemarin sisa tanaman bawang, ditanami cabai, bawang panen, cabai sudah tumbuh kayak gini. Jadi cabai nggak perlu pupuk pertama, karena pupuk pertamanya istilahnya sudah ngampung ke bawang sobat tani ya. Jadi mungkin itu ya sobat tani, sekedar informasi sekilas tentang bawang merah. Mungkin nanti kalau lahan itu sudah panen, mungkin nanti saya sempatkan kesini lagi, lihat seperti apa umbi hasil panennya. Kalau perlu juga tanya-tanya kepada si pemilik lahan, habis bibit berapa, biaya pemeliharaan berapa, terus lakunya berapa. Untuk gambaran sobat tani di rumah, mungkin barangkali yang punya uang, yang tidak tahu tentang investasi apa kripto, mau diinvestasikan ke IHSG, masih bingung, bisalah nanti ikut berkecimpung ke pertanian, sama-sama ngambil resiko. Akan tetapi di sini memang resikonya jauh lebih besar ya, dengan keuntungan yang dijanjikan juga berkali-kali lipat. Begitulah sobat tani, sampai jumpa kembali.